Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Mari sama-sama kita mau hampiri kasih Tuhan. Sama-sama kita mau tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa melingkupi setiap kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul. Kami percaya saat ini kami sehati sepikir di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi hari ini kami membawa kerinduan hati kami. Kami membawa hati kami untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami berikan yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau hampiri kasih Tuhan. Kita mau buka hati kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan saja, naikkan pujian ini dari awal. Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Sama-sama angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan
Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, amin, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam keadaan apapun, di setiap musim kehidupan kita, kita mau tetap katakan, kami hendak memuji Engkau Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Ku mau memujimu, ini pujian hati kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Ku mau memujimu, ku selalu ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Mari saya jemput Bapak Ibu, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Sama-sama angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, oh Yesus, selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan
tinggikan Yesus. Terima kasih Bapa. Ajaib besar perbuatanmu, sungguh heran perbuatanmu, kau mulia. Terima kasih Bapa, kami sembah Engkau, kami tinggikan. Haleluya. Mari bawa penyembahanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Waktu yang indah, waktu yang manis adalah diam dalam hadirat. Terpujilah Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Engkau yang bertata, yang bertata, amin, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari dengan segenap hati sama-sama angkat tanganmu bagi Tuhan. Dimuliakan, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Yesusku, Kau Rajaku. Yang
Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Dimuliakan, amin, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahan. Yes Lord, kami percaya Engkau bertata di atas segala pujian kami. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami tinggikan, amin, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan segenap hati katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau bertata di atas segala pujian penyembahan kami. Satu hal yang kami yakini Tuhan, kami mau memuji Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar. Allah kita sungguh dahsyat, amin, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sekali lagi katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman. Kita percaya bahwa kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama angkat tanganmu. Terpujilah, amin, Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, amin, terpuji nama-Nya, Yesus Allah perkasa. Boleh kasih sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama nyatakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah
telah menunjukkan kasih-Nya pada. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah, amin, terpuji Yesus Allah berkat. Saya rindu jemaat Tuhan saja. Terpujilah, hey. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti Yesus Allah sekali lagi katakan terpujilah Tuhan, terpujilah, amin, terpuji namanya Yesus Allah berkuasa. Haleluya, haleluya. Siapa yang percaya bahwa Allah kita Allah yang perkasa, Dia dahsyat? Boleh kasih salam kanan kiri, katakan Allah kita Allah yang perkasa, Dia dahsyat. Haleluya, haleluya. Yuk sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama tepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Sama-sama nyatakan kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Satu hati kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik. Yuk sama-sama lambaikan tanganmu, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya. Amin. Paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Yuk sama-sama angkat kedua jempolnya. Amin. Paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, amin. Paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Yuk sepakat dengan saya ya, sama-sama kita angkat kedua jempol kita. Paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, amin. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Siapa yang terhebat?
Boleh sama-sama dengan iman segenap hati katakan Bapak Ibu. Hanya Tuhan Yesus saja. Amin. Siapa yang terkuat? Hanya Tuhan Yesus saja. Sungguh baik, sangat baik, amat baik. Siapa yang Hebat. hanya Tuhan Yesus saja. Siapa yang terdahsyat? Hanya Tuhan Yesus saja. Siapa yang terkuat? Hanya Tuhan Yesus saja. Sungguh baik, sangat baik, amat baik. Tuhan Yesus paling. Yuk sama-sama jempolnya. Paling baik. Boleh sama-sama angkat kedua jempolnya. Kita mau sepakat bahwa Tuhan Yesus memangnya paling yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Amin. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu bersukacita. Kita pagi hari ini kita mau datang dengan bersukacita, amin. Kita akan tetap berdiri. Kita akan sambut anak-anak sekolah minggu. Oh ya, mohon maaf. Pengakuan iman rasuli dulu Bapak Ibu. Bersama seluruh orang percaya sama-sama kita nyatakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sambut anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, Dengar-dengaran, turut orang terlebih Tuhan. itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Iya, mari kita sama-sama bersatu hati untuk mendoakan setiap anak-anak yang di depan. Kita mengangkat tangan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan memanggil secara khusus anak-anak Tuhan untuk mereka boleh dilayani di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur dan sebagaimana firman mengatakan bahwa jangan sekali-sekali kita menghalangi anak-anak untuk datang kepadamu Tuhan. Karena mereka adalah biji mata Tuhan, mereka adalah anak panah yang akan diarahkan kepada setiap sasaran yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka akan dipakai lebih dan lebih lagi untuk menjadi berkat. Mereka akan berdampak di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh memberkati banyak orang yang ada di sekeliling mereka. Dan kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan untuk hari
semua yang sudah dipersiapkan, baik itu mempersiapkan setiap materi, biar setiap materi yang disiapkan boleh dipahami, yang disampaikan boleh dimengerti oleh setiap anak-anak, dan mereka boleh memahami firman Tuhan bahkan melakukan itu di dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang akan memakai mereka. Berkati setiap orang tua yang sudah menyerahkan, yang sudah memberikan waktu untuk mereka boleh dalam setiap aktivitas sepanjang hari, kekuatan kesehatan menjadi bagian dari setiap orang tua yang mau memberikan anak-anaknya untuk dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, di dalam kelas mereka ke depan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kita akan siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini. Kami mau bawa hati kami Tuhan, kami mau letakkan hati kami di bawah kaki Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, pimpin hati kami, jiwa kami, telinga kami, pikiran kami, agar sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku,
waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Mari saya undang Bapak Ibu sama-sama kita mau bangkit berdiri. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ini kerinduan hati kami Tuhan, memberikan sepenuhnya hidup kami kepadamu. Jadikan hidup kami menjadi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang berkenan di hati Tuhan. Bahwa kami Tuhan dalam kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, biarlah kami hidup di dalam perkenanan-Mu. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita Bapak Ibu. Sama-sama kita dengan iman kita mau nyatakan, kami mau berikan hidup kami, hati kami, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Amin. Di dalam hidupku, Ini seruan hati kami Tuhan. di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku hanya kepadamu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Melayani, mengasihimu, mengiringmu. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pegang janji-Mu ya dan amin bagi setiap hidup kami. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, melayani, amin, mengasihimu, mengiringmu seumur
kita bagi Tuhan. Melayani. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba. Mengiringmu seumur hidupku. Janjimu benar, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh sangat baik kepada kami. Kami mau belajar untuk mengiringi Engkau seumur hidup kami. Kuatkan iman kami untuk kami selalu setia dan taat kepadamu. Bapak, kami sudah memuji dan menyembah Engkau dan saatnya kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapak, jangan ada seorang pun yang Engkau lewatkan. Biarlah Tuhan berkati kami semuanya dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Urapi kudus sucikan nama-Mu, agar apapun yang keluar dari perkataan nama-Mu itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Semua sudah kenal saya kan? Iya. Oke, kalau tidak kenal nanti kita bisa kenalan ya sambil di bawah menikmati berkat Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh hadir di tempat ini. Bukan pilihan kita, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 dengan tema hukum pelayanan rohani. Itu nama saya Andre Yonatan. Karena ini satu ayat, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan. Apa tadi temanya? Apa tadi temanya? Lupa. Hukum pelayanan Tuhan rohani. Jadi bukan hanya jasmani ya yang kita, bukan hanya jasmani yang ada hukum, ada ketetapan, peraturan dan segalanya. Tapi jasmani rohani pun juga ada hukumnya, ada ketetapan sehingga kita nggak seenak-enaknya aja. Ya kan, melayani Tuhan, suka-suka kue lah. Kamu mau apa? Gua mau melayani, mau apa kamu? Enggak seperti itu. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, tentu aja Pak Felix, gak apa-apa tolong dibantu jalankan aja. Jadi yang pertama, hukum atau ketetapan dalam pelayanan rohani yang pertama adalah barang siapa melayani aku, ia harus mengikut
aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Jadi yang pertama adalah mengikut Kristus. Apa itu mengikut Kristus? Jadi harus mengikuti kemauannya Tuhan, bukan kemauan kita sendiri. Kalau kemauan kita sendiri ya suka-suka kita lah, ya kan? Ya mau-mau kita. Yang penting saya melayani. Biar kamu suka nggak suka ya aku melayani. Nah bukan seperti itu. Tapi kalau kita harus mengikut Yesus, berarti kita harus betul-betul bertobat. Karena Yesus adalah kudus. Dia adalah roh yang kudus. Bagaimana kita bisa mengikut Yesus? Firman Tuhan mengatakan bahwa terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Allah kita adalah terang. Kalau kita terus hidup dalam dosa, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Bagaimana kita bisa mengikuti Yesus? Oleh sebab itu, kita harus benar-benar hidup dalam pertobatan. Ada satu mengatakan, mana mungkinlah manusia bisa hidup tanpa dosa? Ada nggak manusia yang nggak berdosa? Ya tentu aja selain Tuhan Yesus ya. Hanya Tuhan Yesus yang nggak berdosa. Ada nggak manusia yang nggak berdosa? Nggak ada. Kalau ya begitu bagaimana kita bisa mengikuti Yesus? Kalau manusia aja nggak bisa bertobat. Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Nah kita bertobat dengan kata lain bahwa hidup kita harus benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Hidup dalam dosa dengan jatuh dalam dosa itu sama enggak? Jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa itu beda. Kalau jatuh dalam dosa, kita berbuat dosa, diingatkan Tuhan Yesus melalui firman-Nya, pendeta, orang-orang di sekitar kita, apapun mengingatkan kita, kita bertobat, kita diampuni. Betul, kalau kita bertobat kita diampuni. Iya, ada nggak orang yang nggak diampuni oleh Tuhan? Kita coba dibuka dulu dalam 1 Yohanes pasal yang ke 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Bisa Pak Felix. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kalau nggak bisa ya kita buka sendiri. Kenapa? Oh bisa ternyata. Yuk kita baca sama-sama. Jika menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa, berarti dosa yang nggak bisa diampuni kalau kita nggak ngaku. Betul? Duh, dikatakan jika kita mengaku loh. Kalau kita nggak ngaku, misalnya mencuri itu dosa nggak? Halo, dosa. Kalau mencuri itu pasti dosa. Oke? Nah kalau kita mencuri terus kita nggak ngaku pada Tuhan Yesus, enggak kok aku gak nyuri, aku gak berdoa, gak minta ampun, bisa nggak diampuni? Ya enggak tuh, kan itu dikatakan kalau kita mengaku. Kalau gak ngaku gimana kita mau diampuni? Sampai kapanpun kita mencuri ya dosa itu akan melekat kalau kita gak minta ampun. Contoh kalau kita mau menci itu dosa enggak? Dosa enggak kalau mau menci? Dosa karena Tuhan mengatakan kasih musuhmu mengampuni. Nah kalau kita membenci terus kita nggak mau mengakui dan nggak mau mengampuni, gimana kita mau diampuni dosa kita? Jadi kalau kita jatuh dalam dosa dan kita minta ampun seperti firman Tuhan katakan, kita mengakui dosa kita, maka yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Itu kalau jatuh dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa gimana? Menghidupi dosa, dikasih makan terus sama apa babi panggang, ayam panggang gitu, dihidupi terus dosa itu, ya kan? Jatuh, bertobat, diampuni. Kalau hidup dalam dosa, nggak mau minta ampun dan terus hidup di dalam dosa itu,
Ya misalnya yang paling sering itu, mohon maaf ya, yang dikatakan menikah kumpul kebo, tapi nggak nikah kan? Katanya kumpul kebo itu enak. Katanya orang yang di luar sana. Dosa nggak kumpul kebo? Dosa. Iya. Tapi dia kalau diingatkan mau bertobat nggak? Nggak mau. Nggak tahu yang jawab itu sopo mau. Pokoknya enggak ngono katanya. Ya kan? Nah ini yang katakan hidup dalam dosa. Diingatkan sampai berulang-ulang pun dia tetap melakukan itu semua. Itu dikatakan hidup dalam dosa. Nah ada suatu ilustrasi. Ilustrasi mengatakan ada seorang anak kecil bertanya kepada bapaknya, Pak bisa nggak manusia nggak berbuat dosa? 1 tahun aja. Jawab bapaknya, halo. Ada seorang anak bertanya kepada bapaknya, Pak bisa nggak kita nggak berbuat dosa dalam waktu 1 tahun? Nggak berbuat dosa. Bisa? Tak jawab dia dulu. Pasti bapaknya bilang nggak bisa. Mana ada manusia nggak berbuat dosa dalam waktu 1 tahun? Terus anak ini, kalau 1 bulan Pak, 1 bulan. Biasa kan anak kecil kan ngotot aja. Gimana Pak, kalau kita nggak berbuat dosa dalam waktu 1 bulan? Bapaknya jawab, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Enggak bisa nak. 1 bulan itu susah nggak berbuat dosa. Anaknya mikir lagi, seminggu Pak, seminggu gitu. Bisa enggak? Ayo rek, dijawab pojok aku terus yang jawab. Gentian dulu. Enggak bisa, terima kasih Cilime. Kita join yuk, terima kasih. Gak bisa dalam waktu 1 minggu, 1 hari. Bisa enggak kita enggak berbuat dosa dalam waktu 1 hari? Enggak bisa, terima kasih. Jadi dalam ilustrasi anak itu bertanya, Pak bisa enggak kita enggak berbuat dosa? 1 hari pun bapaknya mikir, enggak bisa. 1 jam. Nah kira-kira apa jawaban bapaknya? Kita enggak berbuat dosa dalam waktu 1 jam, bisa enggak? Enggak berbuat dosa dalam waktu 1 jam. Bapaknya mikir, akhirnya dijawab, kalau 1 jam bisa nak, bisa. Terus anak itu bilang, gimana? Kalau begitu Pak, saya akan menjaga hidup saya, agar saya tidak berbuat dosa dalam waktu 1 jam. Jadi kalau kita tidak berbuat dosa dari jam 8 sampai jam 9, kita nanti jaga lagi hidup kita dari jam 9 sampai jam 10, lama-lama kita akan terus berputar. Dan 1 hari kita nggak berbuat dosa. Amin. 1 hari kita terus, 1 jam lagi kita buat nggak berbuat dosa. Lama-lama 1 minggu. Dan itu akan lama-lama menjadi 1 rema dalam hidup kita. Kita mau berbuat dosa, kita ingat, yuk kita jaga. Yuk kita jaga hidup kita. Godaan banyak, percaya godaan banyak. Ya kan? Tapi kan kita lebih berkuasa karena kita punya Tuhan. Amin. Itu yang Terus yang kedua, dikatakan bahwa mengikuti Yesus berarti hidup menurut ajaran dan teladan Yesus. Kalau kita ngatakan mau ngikuti Yesus, ya kan? Misal contoh ya Pak, karena kita kenal semua dengan Pak Armando, wakil gembala. Kalau kita mau ngikuti Pak Armando, tentu aja Pak Armando kita apa yang ajaran Pak Armando, teladannya kita ikuti. Kalau kita mengikuti Yesus tentu aja teladan dan apapun ajaran Tuhan Yesus kita ikuti. Demikian juga dengan Pak Armando. Pak Armando mengatakan, ibadahnya jam 10, kita datang jam 11. Ya kan? Semua kumpul, kita mau briefing. Jam 9:30, datangnya 5:30. Ngapain yuk? Bisa tutup itu gereja. Ya kan? Jadi kalau kita mau turut dengan ajarannya, kalau 9:30 ya kita datang 9:30 untuk dapatkan briefing.
Ibadah jam 10 ya datang jam 11. Nah itu ajaran dan teladannya. Tentu aja Pak Armando juga sama datangnya. Ya kan, jam 10 ibadah ya tentu aja Pak Armando sebelum jam 10 sudah datang. Nggak mungkin jam 11 datang. Nah demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita mau melayani Tuhan Yesus itu ada hukumnya. Ikutlah teladan Yesus, ikutlah ajaran Tuhan Yesus. Jangan ajaran-ajaran yang lain yang kita turuti. Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu kita, loh itu kan katanya, sopo. Begitu. Ada kalanya kita sadar nggak sadar ya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita sadar nggak sadar, kita seringkali terpengaruh oleh Bapak Ibu Gembala. Apa kata Bapak Ibu Gembala? Nah, nggak apalagi apa kata firman Tuhan. Lu itu lu nggak boleh kata sopo kata gembalaku. Lu itu lu nggak boleh kata sopo kata ibu gembalaku. Terus kata Tuhan, apa? Gak tahu aku yang nggak baca Alkitab. Tuhan ngomong apa? Gak tahu, aku gak pernah baca Alkitab. Gak percaya, yuk kita tanya. Siapa yang di sini sudah baca 1 kali habis Alkitab? Dari itu karena sing aku toh 2 kali. Loh kalau sekali kalau 2 kali 3 kali. Kalau apa benar 5 kali tambah gak ono. Gak ada, gak ono itu gak ada Pak. Sampai sini gak ngerti bahasa Jawa. Nanti ada yang ditranslate. Yang ngerti bahasa Jawa nanti berdiri di sini. Bantuin saya. Kalau saya bahasa Jawa dia yang terjemahkan. Jadi kalau kita mau benar-benar mengikut Kristus, belajarlah firman Tuhan. Bacalah setiap hari. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, bukan sisa-sisa waktu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mau mengikuti Yesus berarti yang ketiga adalah hubungan intim bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu apa kemauannya Tuhan kalau kita sendiri nggak pernah ada hubungan yang baik dengan Tuhan? Kembali lagi, mohon maaf sekali lagi ya Pak Armando ya. Sekali lagi kita buat contoh, bagaimana kita bisa tahu kemauannya Pak Armando kalau kita nggak pernah dekat sama Pak Armando? Ya kan, ketemu cuma seminggu sekali, like absen nang gereja. Nah kalau absen ke gereja nggak ketemu 2 minggu. 2 minggu ke gereja, kalau nggak ke gereja lagi 3 minggu. Apa bisa kita tahu kemauannya Pak Armando itu apa? Tetapi kalau setiap saat kita bersama dengan Pak Armando, oh Pak Armando itu makanannya suka pedas. Ya kan tahu jadinya. Oh Pak Armando itu suka berolahraga, tahu. Tapi kalau kita nggak pernah ada hubungan dengan Pak Armando, kita nggak akan tahu apa kemauannya Pak Armando. Betul ya Pak ya? Jadi kalau kita semakin dekat, semakin kita mempunyai hubungan yang baik, kita akan tahu apa sih yang Tuhan mau. Nah supaya kita dekat dengan Tuhan, apa yang kita lakuin? Itu tadi, membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Firman Tuhan mengajarkan kita berdoalah dengan tidak jemu. Beda nggak berdoa dengan jemu-jemu dengan berdoa dengan bertele-tele? Ada kan firman Tuhan, janganlah kamu berdoa dengan bertele-tele. Tapi Tuhan mengajarkan kita berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Ada yang bisa memberi contoh? Bertele-tele itu seperti apa? Atau yang tak jemu-jemu itu seperti apa? Enggak ada ya? Saya kasih contoh Dewi. Saya kasih contoh sendiri Pak, maksudnya. Berdoa dengan tidak maksudnya berdoa dengan tidak bertele-tele, misalnya seperti apa? Misalnya paling gampang berdoa untuk makan ya berdoa untuk makan, biasanya Tuhan terima kasih atas makanan minuman kami, amin. Kalau enggak ya diberkati Tuhan, amin. Oke, kalau berdoa yang bertele-tele seperti apa? Contohnya seperti gini, Bapak terima kasih karena saya hidup di Indonesia kaya raya, tanahnya subur, ditanami padi tumbuh,
dipanen jadi beras, beras dimasak jadi nasi. Kita bersyukur Tuhan hidup di Indonesia luas sekali lautnya, di dalam laut banyak ikan, ada ikan yang kecil, ikan yang besar, ikan yang sedang. Kalau ditangkap, dijadikan masakan pasti enak, apalagi jadi ikan rica-rica Tuhan. Ini yang bertele-tele. Ya kan, tapi kalau ikan nggak percaya, nggak bertele-tele, kita terus doakan. Misalnya, pergumulan apa yang kita mau, yang masih kita Tuhan misalnya mau mencari pekerjaan. Kita katakan apa? Tuhan tolong beri pekerjaan. Hari ini enggak dijawab, berhenti. Enggak. Dengan tak jemu-jemu itu didoakan terus sampai dapatkan pekerjaan. Terus gimana Pak kalau enggak ada pekerjaan terus? Percaya bahwa Tuhan enggak pernah membiarkan kita. Tuhan punya rencana-rencana. Kalau kita enggak dapat pekerjaan, ya tentu aja Tuhan pasti punya rencana. Dan itu tadi, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan intim bersama dengan Tuhan, kita tahu apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada juga kalanya kita maaf kata enggak bekerja secara jasmani, tapi Tuhan mengendaki kita bekerja secara rohani. Apa bedanya? Kita sama-sama bekerja untuk Tuhan. Kalau bekerja jasmani langsung dapat upah. Tapi upah kita dikatakan adalah upah di surga. Firman Tuhan mengatakan nyengat mengumpulkan harta di bumi bisa habis karena nyengat. Tapi kalau kita mengumpulkan harta di surga, hidup kekal yang kita terima. Selanjutnya, di ayat yang kedua B, ayo salah seorang boleh membacakan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Jadi yang kedua, bahwa kita harus bersama Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, jadi tahu apa yang Tuhan lakuin. Bukan kata orang. Tapi kita tahu harus bersama Yesus, tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada yang tahu apa yang dilakukan kemarin sama Bapak Gembala, Wakil Gembala? Ada yang tahu apa yang dilakukan jam 8 pagi kemarin oleh Pak Armando? Ada yang tahu? Dukun enggak tahu Pak. Ada yang tahu kira-kira jam 8 pagi kemarin apa yang dilakukan Pak Armando? Gak tahu. Tapi kalau kita terus bersama dengan Pak Armando, bersama dengan Tuhan Yesus, kita tahu apa yang diperbuat. Betul? Siapa tahu dia jam 8 sudah sarapan. Gak ngajak-ngajak. Ya kan, kemarin jam 8 pagi dia makan pagi. Tahu, karena kita bersama dengan Yesus. Itu hukumnya. Bukan kita mau melayani Tuhan Yesus, is okay. Tapi enggak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya pelayanan mau-mau sendiri, tanpa hukum, tanpa ketetapan. Bahwa kita ini harus bersama dengan Yesus, enggak harus kok. Bersama dengan Tuhan Yesus yaitu tadi ada keintiman. Tentang keintiman kita, yang pertama bersama dengan Tuhan Yesus. Terus selain keintiman apa lagi? Hidup selaras dengan hati Yesus. Kalau kita terus bersama dengan Yesus, kan berarti kita satu hati. Mau ke sana kita ke sana, Yesus ke sana ya kita ke sana. Karena hidup kita sudah selaras dengan Kristus. Bersama dengan Yesus. Kita enggak mau suka-suka kita lagi. Itulah yang ditetapkan oleh Kristus. Firman Tuhan, di mana aku berada, pelayanku juga harus berada. Kalau kita mau melayani Tuhan, ya kita harus ikut Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Jangan Tuhan ada di Surabaya, kita ada di Jombang, enggak ketemu. Tapi kita betul-betul hidup selaras dengan hati Tuhan Yesus.
Apa sih hati Tuhan Yesus? Tuhan Yesus maunya apa sih? Ada firman Tuhan yang mengatakan kuk yang kupasang ringan dan enak dan bebanku pun ringan. Ada firman Tuhan itu? Yo, yang nggak ada gini aja ya pura-pura ada gitu ya, nanti baru pulangnya dicari. Yesus mengatakan pakailah kuk karena kuk yang kupasang adalah ringan dan enak dan bebanku pun ringan. Apa bebannya Tuhan? Yesus adalah maha kuasa, maha besar, maha kudus dan maha segala. Tapi kok masih ada beban? Apa beban Tuhan Yesus? Halo? Ada nggak kira-kira? Apa sih bebannya Tuhan Yesus? Matius 11 ayat 30, coba Pak Felix. Matius 11 ayat 30. Bahwa Yesus pun punya beban, yuk salah seorang boleh baca. Apa itu? Atau 29 dulu Pak Felix. Yuk dibaca salah seorang. Ayat 30. Beban Yesus sopo? Dia punya Allah loh. Ya Allah yang maha kuasa dan segalanya. Kira-kira apa beban Tuhan Yesus? Jiwa, terima kasih banyak sekali Pak. Itulah, Yesus pun punya beban. Dia mempunyai beban. Untuk apa dia hadir di dunia ini kalau dia kan mau mati di kayu salib, menebus dosa. Nah kalau Yesus punya beban, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa saudara dan saya, itulah beban Yesus. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, kita mau jadi pelayan Tuhan Yesus, mau nggak kita meringankan beban Yesus? Kalau kita dekat dengan Pak Armando, Pak Armo membawa barang yang berat, kita bantu nggak? Atau kita lihat, ya udah bawa aja sendiri. Enggak ya Pak ya? Kalau kita dekat ya pasti kita bantu. Bila perlu diangkat berdua. Nah kalau Yesus punya beban, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum bertobat. Bebannya Tuhan Yesus siapa yang bantu? Saudara dan saya. Kalau kita menganggap hidup kita melayani Tuhan Yesus, yaitu beritakanlah Injil. Susah apa gampang beritakan Injil? Beritakan Injil, beritakan Tuhan Yesus, gampang apa susah? Halo, aduh kok kan sing jawab yo, keliru kelas aku lek ngono. Mesti kelas sebelah iki mesti ini ya. Keliru aku mlebu ruko iki. Tapi ya bener iki mesti ini. Ya. Jadi kira-kira apa Wan Tuhan? Memberitakan Injil lo gampang apa susah? Gampang. Kalau kita mau contoh misalnya, contoh aja sederhananya. Kita sudah ditebus dan mendapatkan apa semuanya dari Tuhan Yesus. Kalau ditanya bahwa Tuhan Yesus baik, ya nyanyinya baik. Betul? Ya, kita akui. Setuju bahwa Yesus itu baik. Angkat tangan yang setuju, yang gak setuju ya gak apa-apa. Bisa tuh, kalau kita setuju bahwa Yesus baik, kita buat contoh aja. Ya, kalau misalnya di sekitar ini, misalnya lo ya, misalnya aku nggak minta, misalnya di sini ada yang jualan bakso enak, ruami, terus pokoknya enak. Kita sudah nyoba beberapa kali dan itu enak. Suatu hari kita ketemu sama temen, terus dia tanya, dia ada bakso enak. Kita beritahu nggak? Oh di situ loh, di Norway ada bakso yang enak. Betul?
Kalau Yesus baik, kenapa nggak pernah beritahu Yesus itu baik? Halo, memberitakan Injil itu hampir sama dengan memberitahukan kalau di Norwest ada bakso enak. Kita memberitakan, jangan pernah berpikir kalau kita memberitakan Injil itu kita harus ngerti firman Tuhan. Itu pelengkap. Yang terpenting adalah memberitakan siapa itu Yesus. Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, Dialah yang menebus dosa, Dialah yang mengampuni dosa-dosa kita. Kita kalau mati nggak bingung kemana, nggak jadi roh gentayangan, nggak jadi ikut suster ngesot, nggak jadi seperti itu, tapi kita yakin bahwa kita punya rumah di surga. Amin. Bahwa Yesus sudah menyediakan rumah surga kalau kita mau percaya kepada Dia. Beritakan tentang Yesus, siapa itu Yesus. Dialah yang juru selamat, hanya satu-satunya juru selamat. Nggak ada yang lain. Semua manusia mati, nggak ada yang bangkit. Hanya Tuhan Yesuslah yang bangkit. Apa itu bukan kesaksian? Apa itu bukan memberitakan Injil? Memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil, saudara yang dikasih oleh Tuhan, janganlah berpikir terlalu bulat, terlalu susah memberitakan Injil. Gak hafal dengan Alkitab, siapa yang bisa hafal dengan Alkitab? Membaca ya kadang lali, kok hafal lagi. Dari Kejadian sampai Wahyu. Gak ada satupun yang hafal. Tapi ada satu orang yang bicara sama saya gini, Pak saya sudah lupa sampai berapa kali saya baca Alkitab. Terus saya pikir, lu kamu baca dari Kejadian sampai Wahyu? Iya Pak, saya dari Kejadian sampai Wahyu. Sampai lupa saya saking banyaknya. Terus sehari berapa kali kamu baca? Ya enggak Pak, pokoknya saya baca dari Kejadian 1, pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal terakhir ayat yang terakhir. Tak baca cuma 2 ayat tok. Jadi dia sudah bacanya sampai lupa berapa kali. Kan kita enggak seperti itu, tapi kita mau belajar siapa itu Yesus. Bulan dari ini mau memberitakan Yesus. Halo, memberitakan Injil. Kak, susah kok. Wah Yesus itu lo baik. Kalau diberi kesempatan bersaksi jangan curhat. Ya kan? Kalau diberi kesaksian bersaksi jangan curhat. Yang dicurhat saya nggak punya beras. Sudah 2 hari gak makan. Itu curhat bukan kesaksian. Tapi kalau kesaksian itu apa yang kita alami, apa yang Tuhan perbuat dan hasilnya apa. Gitu loh. Kalau bersaksi ya itu. Apa yang kita alami, apa pertolongannya Tuhan dan apa hasilnya. Kalau kita terus bersaksi muter disik gitu sampai entek waktu gara-gara curhat itu tadi. Makanya ada kalanya kalau disuruh bersaksi jemaat Tuhan di sini jangan gitu, jangan curhat ya. Tapi saya nggak punya beras. Luar biasa pertolongan Tuhan. Diketok pintu rumah saya, tok tok tok, saya buka, depan ada beras. Katanya yang bawa, saya disuruh Tuhan memberikan beras di tempat ini. Nah luar biasa, saya sudah berdoa gak punya beras. Dan Tuhan kirim orang yang gak kenal ngasih beras. Nah itulah kesaksian, betapa baiknya Tuhan dan pertolongannya yang gak pernah terlambat. Nah, kalau gak ada beras cerita terus kejadian demi kejadian sampai buyar ke komsele. Ya toh? Gak ngerti, terus pertolongan Tuhan tekon dia gak tahu. Ya, punya beras, punya nasi, gak punya lauk pauk. Tuhan bisa ngirim kok, ya kan? Bahkan burung gagak pun Tuhan pakai untuk melihara siapa? Nabi? Nah, terima kasih bagian sini yang baca, bagian sini gak baca. Lali Pak Ising Diono cuma perjanjian baru, lah sini perjanjian lamanya hilang. Ya kan? Burung gagak loh dipelihara. Burung gagak loh kok dipelihara. Kuali sampean. Dipakai Tuhan untuk melihara loh. Terus apalagi yang membuat kita bertanya, Tuhan itu baik apa enggak sih? Enggak ada alasan buat kita. Amin. Yang terakhir,
Yang ketiga, sebelumnya dibaca dulu. Di ayat yang ke-26, bagian yang terakhir. Mari. Ayo. Gak apa-apa, kita buat aja ibadah gentleman, gak apa-apa, sih baca gentle kabeh apa. Ya sekali-sekali kan gak apa-apa ibadah raya jadi gentleman. Ayo yang ibu-ibu, kalau silakan dibaca, wis tak gede no lo tulisannya. Ya. Amin, terima kasih Bu. Dihormati Bapak. Apakah Yesus datang dari surga? Halo, Pak Armando tak hormati. Hormat Pak. Apa artinya dihormati oleh Bapak? Apa sih artinya kalau dihormati oleh Bapak? Yang ketiga dihormati Bapak dapat berubah dalam mahkota kehidupan. Kalau kita sudah berkenan, hadiah apa yang kita peroleh? Yesus mengatakan, murid-murid orang-orang bertanya kepada Yesus, saya sudah meninggalkan keluarga saya dan semuanya. Saya mengikuti Engkau, apa yang aku dapat? Ya kan? Terus Yesus mengatakan, engkau dapat upah. Ada lagi yang bertanya, setan-setan sudah takut sama kita. Apa yang Tuhan katakan? Janganlah senang, tapi senanglah karena namamu tercatat di surga. Kalau kita mau dihormati oleh Bapa yang di surga, kita harus lakukan apa? Setialah kepada Tuhan. Lakukan pelayanan dengan benar-benar kita melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Selain mahkota kehidupan, dihormati Bapa dapat berupa adalah kepercayaan untuk melayani. Nah ini yang susah, ya kan? Ada kalanya melayani kan mau kita sendiri, tapi bukan Tuhan yang nyuruh. Betul? Wes, gak apa-apa. Kalau kita mau melayani Tuhan tanpa bertanya Tuhan atau Tuhan tidak memberi kepercayaan, kita menjadi kacau di dalam pelayanan. Bukan lagi melayani Tuhan tetapi menjadi pengacau di dalam pelayanan. Kita harus benar-benar yakin bahwa kepercayaan itu untuk melayani Tuhan. Bukan kemauan kita, tapi Tuhanlah yang memberi kepercayaan untuk kita melayani. Oleh sebab itu kalau kita diajak, yuk melayani, berdoalah. Karena Tuhan menghendaki kita semua melayani Dia. Tapi tidak semua orang mau tunduk pada Tuhan. Oleh sebab itu kita dihormati Bapa kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mengikuti ajarannya, mengikuti karakter Tuhan, bukan mau-mau kita. Selanjutnya adalah perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan kita enggak perkenal, senggol titik, marah. Memang gereja ini aku bisa ngelayan ngene lain tempat. Lu kalau gereja kayak kok atik. Gereja ngene coba akeh lho ya. Enggak ngerti ya Pak ya. Tak terjemahno Pak. Memangnya gerejanya ada di sini toh. Aku ingat kalau dia enggak bisa bahasa Jawa. Saano. Ya kan? Memangnya gerejanya cuma di sini. Di luar juga banyak gereja. Tersinggung sedikit aja sudah begitu. Nah inilah orang-orang yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Maunya dirinya sendiri. Melayani dengan kemauannya sendiri. Kalau kita mau melayani dengan perkenanan Tuhan, kita pasti ikuti jalurnya. Kita mengikuti hukum dari pelayanan rohani. Kita mengikuti ketetapan dari pelayanan rohani. Bukan tersinggung sedikit, oh memang gereja cuma satu. Enggak, gereja banyak. Iya banyak. Yang mau nerima kita siapa? Gitu kan pertanyaannya. Gak semua gereja mau nerima kita kok. Betul kan? Perkenanan dari Tuhan itu membuat kita semakin yakin dalam melayani. Kalau sudah yakin bahwa Tuhan berkenan, tetaplah setia. Tetaplah taat pada Tuhan. Apa lagi? Sudah terakhir perkenanan Tuhan. Terus? Ya sudah kesimpulannya keburu kebuka. Nah begitu
terima kasih. Ayo kesimpulannya apa? Ayo. Ya kan? Lek pelajaran itu kan ada PR. Lek gak iso jawab kita buat PR. Setuju ya Pak ya? Wah, kira-kira kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Oke, buka aja Pak Felix, lek gak pulang-pulang nanti Pak Felix. Ya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pelayanan bukan hanya soal posisi, tetapi relasi dengan Kristus. Karena dalam melayani, Kristus mencari pelayan yang mempunyai hati yang taat. Hidup melekat dengan Kristus dan tidak mencari hormat dari manusia, tapi hormat dari Bapa yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Bapa, inilah kami, berkenanlah Engkau pada hidup kami, sehingga kami boleh melayani Engkau ya Bapa. Apapun pelayanan yang Engkau berikan kepada kami, biarlah semuanya itu hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ajar kami untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau mau Tuhan. Kami inilah anak-anak-Mu yang mau melayani Engkau Bapa. Dan Engkau tolong kami, beri kepastian dalam hidup kami, bahwa kami mau melayani. Bagi kami yang belum melayani Engkau Tuhan Yesus, gerakanlah hati kami untuk kami boleh melayani Engkau. Dimanapun kami melayani Engkau, nama-Mu semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Andre Yonatan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan Bapak, pelayanan Bapak, dan seluruh kehidupan keluarga. Mari kita mau siapkan hati, kita akan memberikan persembahan, kita kembali dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan berikan melalui hamba-Mu. Ajar kami, didik kami Tuhan, karena kami percaya ketika didikan Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kami. Itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, hidup benar di hadapan Tuhan. Taruh hidup kami, hati kami, semakin hari semakin melekat di hati Tuhan. Bawa kami Tuhan semakin hari, membawa hubungan kami bersama dengan Tuhan, senantiasa intim di dalam Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau berikan persembahan, kami mau berikan yang terbaik, dan kami mau memberikan dengan ucapan syukur. Tuhan memberikan setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Kami percaya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. yang siap untuk pergi melayani. Jadi komitmennya apa Pak? Komitmennya? Gaskan. Gaskan apa Pak? Melayani Tuhan. Oh. Melayani suami dengan tidak mengeluh.
doa syafaat. Saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ada pada saat ini semua karena anugerah Tuhan, dan kami boleh ada di ibadah ini, mendengarkan firman-Mu, bahkan memuji muliakan nama-Mu Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Bapak, kami rindu untuk menaikkan setiap seruan doa kami, karena kami punya Allah yang dahsyat, yang sanggup menjawab setiap pergumulan hidup kami, dan membantu menyertai kami untuk melewati setiap tantangan hidup kami Tuhan. Terima kasih pada saat ini Tuhan, kami mau mendoakan untuk setiap kami yang boleh datang hadir di tempat Tuhan, di rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak semua dari kami mungkin yang datang di sini dengan keadaan yang baik-baik saja. Tetapi kami percaya ketika kami boleh berada di tempat ini, Tuhan yang memulihkan hati kami, Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Bahkan dari setiap pergumulan hidup kami percaya Engkau Allah yang menjadi solusi. Ketika kami datang kepada Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahkan di hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan untuk setiap para pemimpin gereja ini Tuhan. Kami mendoakan Bapak Gembala Pembina kami, Pak Willy dan Ibu Emi, dan juga untuk seluruh keluarga Tuhan. Anak-anak, cucu-cucu semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan untuk setiap kepemimpinan yang boleh Tuhan berikan. Biarlah Pak Willy boleh memimpin dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, membawa setiap jemaat Tuhan untuk datang semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu juga untuk Ibu Pendeta Lili Indrawati dan seluruh keluarga. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya juga Tuhan menyertai, memberkati setiap aspek kehidupan Ibu Gembala kami, dan juga menyerahkan untuk setiap anak-anak, cucu-cucu semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang menyertai senantiasa Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan bagi Ibu Gembala kami dan seluruh keluarga. Juga untuk Pak Ape dan Bu Nita yang menggembalakan di Mundu Tuhan. Kami juga percaya hikmat yang berasal daripada Tuhan ada bagi Pak Ape dan istri, dan juga untuk anak-anak Tuhan. Biarlah berkat daripada Tuhan ada bagi mereka untuk senantiasa boleh melayani Tuhan, membawa setiap jemaat datang lebih dan lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap program gereja kami ke depan. Kami percaya bahwa gereja ini ada karena Tuhan, dan di dalam setiap program ke depan kami juga percaya semua tujuan dari setiap program ini untuk mempermuliakan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan secara khusus untuk pelayanan yang boleh diadakan secara khusus Tuhan pada hari ini, di mana tim dari Lili Ministry boleh melayani di Lamongan juga Tuhan memberkati. Biarlah nama Tuhan juga yang senantiasa dipermuliakan di dalam setiap pelayanan dari tim Lili Ministry Tuhan. Dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kami semua Tuhan. Kami yang bergumul tentang pekerjaan, kami yang bergumul tentang pasangan hidup, kami yang bergumul tentang masa depan, kami yang bergumul tentang apapun juga. Kami tahu Engkau Allah yang terlebih tahu di dalam setiap hidup kami. Engkau Allah melihat jauh ke kedalaman hati kami, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menjadi solusi, memberikan setiap jawaban-jawaban tepat pada waktunya. Engkau Allah yang selalu hadir di dalam hidup kami, dan kami sadar kami butuh Tuhan. Kami mau senantiasa untuk datang kepada Tuhan, menaikkan setiap keluh kesah kami, dan menceritakan setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang sanggup menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat yang dalam keadaan sakit. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau jamah, berikan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Teringat untuk Oma Christine di dalam setiap proses pengobatan, di dalam setiap proses pemulihan, penanganan medis ke depan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah juga yang tidak pernah meninggalkan Ibu Christine. Dan juga untuk setiap keluarga yang boleh menemani, ada opa, ada anak-anak semua Tuhan. Menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan memberikan pemulihan yang berasal daripada Tuhan.
Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap jemaat yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu yang sedang berada dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan kesembuhan yang berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memakai kami lebih dan lebih lagi. Setiap potensi di dalam hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Tuhan pakai sebagai alat mempermuliakan Tuhan. Kami akan menutup setiap rangkaian doa kami ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya ingin menyapa Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir ibadah GKI Revival? Boleh lambaikan tangannya, haleluya. Selamat datang, selamat bergabung. Silakan rekan-rekan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah pagi hari ini. Sama-sama kita naikkan satu pujian. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Saya persilakan kepada hambanya. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Benar Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan syukur dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada Engkau yang adalah Allah kami, yang adalah Tuhan kami, yang adalah penuntun hidup kami, yang sanggup, yang sudah menyelamatkan kami dari maut, bahkan membebaskan kami Tuhan dari ikatan dosa. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh datang untuk datang merasakan hadirat Tuhan, yang boleh datang untuk mengalami Tuhan di dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan yang boleh melayani Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang boleh datang beribadah kepada Tuhan, yang boleh datang melayani Tuhan. Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami percaya ketika mereka mau memberikan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan untuk datang dan dipakai oleh Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan juga senantiasa ada di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami mau pulang mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya pertolongan, penyertaan Tuhan, berkat daripada Tuhan juga senantiasa ada bagi kami pribadi lepas pribadi. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, dan pertolongan, penyertaan, penghiburan
daripada Roh Kudus ada bagi kita sekalian. Mulai hari ini, besok, dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.